Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nurul Latifah, angkatan ke-20 di PBQ angkatan pertama. Sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ana masuk PBQ itu pada saat kelas 5, karena waktu kelas 4-nya nggak lulus gitu. Terus awal-awal ngafal Quran cuman sanggup 3 ayat per hari, sampai akhirnya Umi Friska terus nyemangatin, ngasih tips-tips kayak dianjurin ibadahnya dikencengin, disuruh sholat duha, disuruh sholat tahajud, disuruh sholat hajat, dan tentunya juga support dari teman-teman sekamar gitu. Sampai akhirnya perlahan alhamdulillah atas izin Allah dan bantuan guru-guru juga bisa menghafal sehalaman dalam waktu sejam. Seiring berjalan waktu dilatih terus sampai akhirnya menemukan cara. Sebenarnya kalau masalah cara ngafal yang cepet itu tergantung diri sendiri gitu. Kalau anak pribadi harus dibaca dulu 3 kali, habis itu baru diulang per ayatnya gitu. Kadang juga kalau untuk murojaah lebih suka via auditori, jadi mendengar sambil diikutin. Balik lagi kalau misalnya untuk ngafal sendiri itu, untuk tips-tips ngafal cepet itu tergantung kemampuan diri sendiri gitu. Bagi yang visual ya berarti membaca sering-sering gitu, bagi yang auditori ya udah didengar gitu. Pada tahun 2016 atau 17 lupa, kemarin tuh sempat minta izin sama Ustadz Nawazir, sama minta ridho Umi dan Buya juga untuk melanjutkan hafalan pas liburan di Sukabumi. Itu tuh di Maskanul Hufaz An-Nisyah An-Nur. Di sana itu sistem kebutan karena daurah 40 hari. Di sana bisa ngafal sebanyak 15 juz kalau nggak salah, nggak terlalu ingat berapa. Terus sepulang dari sana di sini langsung lanjut sekolah lagi, dan itu ketinggalan karena sebulan libur sekolah. Habis itu selama disambung di sini baru selesai pada bulan November kalau nggak salah tahun 2000, lupa juga tahun berapanya. Motivasi penguat diri ngafal Quran kan ketika masuk PBQ kan, itu teman-teman udah pada jauh semua. Teman-teman angkatan tuh udah pada juz 2, udah pada juz 3 gitu, udah jauh-jauh gitu. Sedangkan Ana sendiri kan baru masuk karena pas tes pertama Ana nggak lulus gitu. Jadi motivasi terkuat itu selalu dengerin ustazah-ustazah bilang kalau misalnya kita ngafal Quran itu kita ngasih mahkota ke orang tua gitu. Ya otomatis anak mana sih yang nggak mau ngasih mahkota ke orang tua di surga nanti gitu. Akhirnya dari sana ibu nelpon nih, ibu kasih ridho ya, Tifa pengen masuk PBQ, doain Tifa. Apa tuh PBQ nak? PBQ itu program Baitul Quran gitu. Akhirnya diceritain semuanya, mohon ridhonya ya bu. Alhamdulillah yang awalnya nih Nurul Latifah yang ketinggalan gitu, alhamdulillah atas izin Allah dan bantuan guru-guru juga, alhamdulillah bisa diizinkan Allah sebagai pencetus gitu loh yang selesai setoran. Kalau untuk masalah mutkinnya itu semua orang pasti akan berusaha, karena kalau kita udah berniat nih menghafal Al-Quran, itu tuh murojaah itu adalah kewajiban seumur hidup, nggak akan pernah berhenti gitu. Jadi untuk adik-adik semuanya, untuk teman-teman semuanya, semangat ngafalnya harus semangat. Kalau misalnya ketika down itu biasa, up and down dalam menghafal itu biasa gitu. Anak pribadi juga pernah merasakan up. Kalau lagi up tuh bisa selembar satu hari, bisa kadang selembar setengah gitu, ibarat 3 halaman gitu. Tapi kalau lagi down bisa nggak setoran, dan itu kalau misalnya kalau lagi down, kan jangan ikutin gitu loh. Down itu bisa minta nasihat ke guru. Kalau Anda dulu wali kamarnya Ustazah Reza, jadi ngetok pintu kamar Ustazah Reza minta nasihat gitu. Ustazah gimana nih lagi down, nggak bisa ngafal gini-gini. Ya udah diceritain aja, emosinya jangan dipendem gitu. Kalau misalnya lagi down, jangan bilang up and down kan biasa. Itu namanya kita ngikutin emosional sesaat kita gitu. Jadi kalau lagi down minta nasihat guru,
ya diingat-ingat lagi tuh loh, semangat ngafal Quran tuh apa, semangat ngafal Quran tuh apa gitu. Tapi lagi up, ya udah diterusin, disemangatin terus gitu. Dan yang paling terpenting sih, jangan pernah ngerasa kita lebih baik dari orang lain. Karena ketika kesombongan itu datang, itu tuh bakal ganggu semuanya. Dan anak pribadi juga pernah gitu. Juga pernah ngerasa, wah Ana nih yang paling cepet, Ana nih yang paling cepet. Dan seketika langsung Allah tegur gitu. Langsung susah banget ngafal ketika itu juz berapa ya? Juz 27 kalau nggak salah. Juz 27 itu kayak udah kesulitan karena udah timbul kesombongan dalam diri tuh. Kita siapa sih yang bisa sombong gitu? Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air gitu, nggak ada bedanya, ngapain sombong gitu. Kesombongan hanya milik Allah. Terus juga jangan lupa selalu minta doa sama orang tua, sama guru-guru. Ihtiram sama guru, anggap guru itu orang tua kita. Jangan sampai terbesit, wah saya lebih hebat nih dari guru saya, nggak boleh kayak gitu. Karena itu benar-benar ngurangin keberkahan ilmu itu sendiri. Kalau misalnya kita udah dapat ridho Allah, udah dapat ridho orang tua, udah dapat ridho guru, insya Allah bakal Allah mudahin jalan kita menuju cita-cita kita gitu. Doa terus. Mungkin ada yang gini, aku udah doa kok, udah berkali-kali doa, tiap sholat doa, kok susah juga sih ngafalnya. Doa itu akan terkabul insya Allah, tapi mungkin Allah bilang, oh bukan ini saat yang tepat. Oh Allah tuh udah merencanakan hal indah dengan menunda mengabulkan doa-doa kita gitu. Jadi intinya yakin aja sih, dan nikmati aja prosesnya gitu. Kalau mau misalnya lagi sedih, nangis ya nangis. Kalau lagi bahagia ya bahagia gitu, tapi jangan berlarut, itu aja sih. Karena sesuatu yang berlebih kan gak ada yang baik. Terus sekarang Ana juga pengen sharing gimana pengalaman ngafal Quran di Mesir dengan semua kesibukan kuliah yang ada di Mesir. Kebetulan sebelum corona, di kampus sendiri itu sekolahnya kuliahnya dari jam 9 sampai jam 4 atau 5 gitu. Kadang 3 juga, 3, 4 atau 5 sore. Otomatis itu kan padat banget ya. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu full, kuliahnya full. Kadang kalau misalnya dosennya ada kegiatan, mungkin itu ada libur sehari, tapi itu jarang banget. 6 hari itu biasanya full kuliah. Ana ngambil tahfiz di sana, itu di markas tempat Umi sempat tahfiz dulu di Mesir. Susah sih, kayak gimana gitu. Sedangkan jadwal sepadat itu, belum lagi diktat kuliah yang harus dibaca. Sebenarnya pilihan masing-masing gitu. Pengen baca diktat kuliah sebelum kuliah apa gimana. Cuman Ana pribadi menimbang gitu. Ana belum pinter, jadi memutuskan untuk sebelum kuliah itu baca diktat dulu, nanti malamnya dibaca diktatnya lagi gitu. Sedangkan udah usaha kayak gitu aja, ya alhamdulillah najah gitu. Jadi emang harus usahanya emang kayak gitu. Waktu ngafal itu biasanya hari Jumat setoran, pergi pagi, pakai bis karena rumahan ada Rosa. Nanti pulang emang sih nggak semudah ketika kita di PBQ. Karena di PBQ bener-bener waktu kita ditata, dikasih tahu nih hafalannya gimana, kapan, gini bener-bener dibimbing istilahnya bener-bener diarahin gitu. Jadi teman-teman adik-adik bersyukur masih di PBQ, kejar terus sampai selesai, jangan pantang menyerah. Karena nanti di luar itu nggak ada lagi kesempatan kayak gitu, dan Ana sendiri udah ngerasain. Walaupun di Mesir nih emang tempat belajarnya agama, kita udah dituntut untuk manage waktu sendiri. Ya sama tahu aja gitu loh, manage waktu sendiri itu susah banget dengan kita yang udah terbiasa di manage waktu oleh ustazah di sini gitu. Jadi tantangan besar banget sih. Dan sampai sekarang Ana mulai tahfiz itu 11 Oktober 2017 di sana. Sampai sekarang tahun 2021, qadarullah juga belum selesai, tapi insya Allah mohon doanya agar selesai secepatnya gitu. Mungkin sampai di sana itu agak berbeda lahjahnya ya. Jadi ketika baca Quran kita yang terbiasa dengan lahjah Indonesia, agak sedikit tidak berkomentar gitu. Nggak terlalu menyalahkan syekhnya, cuman berkomentar gitu. Syekhnya berkomentar, nanti ini pakai imalah ya. Umi pasti udah ngajar imalah kan di PBQ. Jadi teman-teman, selagi di PBQ, selagi ada Umi, selagi ada ustazah-ustazah pembimbing yang lain, waktu kalian tertata, udah enak gitu loh. Kalian nggak mikirin masak, kalian tinggal makan gitu. Belum lagi kan emang PBQ ini ada beasiswanya ya.
bersyukur, manfaatin kesempatan itu, jangan sampai disia-siain. Karena nanti ketika kalian di luar, kalian nggak akan mendapatkan ini dan kalian sangat merindukan ini. Ana pribadi juga kalau ke sini ke pondok kan, terus ngelihat kamar PBQ, ya Allah rindu suasana PBQ dulu gitu, yang dimana ngafalnya bareng-bareng, terus antri setorannya gitu, kadang buru-buru pergi sekolah gitu. Gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya gitu. Karena suatu hal itu akan menjadi kenangan terindah bagi teman-teman nanti gitu. Semangat terus. Ana ikut mendoakan, semoga adik-adik sukses selalu, semoga setiap tahunnya PBQ mencetak hafizoh yang bagus gitu. Mungkin nanti ada yang anak PBQ gitu yang lulus kedokteran atau yang sains jadi ilmuwan, tapi dengan pegangan Al-Quran, itu kan keren banget gitu. Al-Quran itu kalamullah ya, kalam Allah yang suci, yang dijaga, bener-bener dijaga. Jadi yakin Allah itu nggak akan ngasih hal yang terjaga kepada orang yang tidak terjaga gitu. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menghafal Al-Quran, jaga diri kita ya, jaga diri kita dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu benar-benar mengganggu, entah walaupun sedikit pun. Kayak contoh kecilnya menyinggung perasaan temen. Coba deh kalau misalnya anak pribadi udah merasakan ketika menyinggung perasaan temen, itu ngafal susah karena kepikiran masalah gitu. Kepikiran masalah juga, dan tentunya itu juga dosa kan menyinggung perasaan temen. Jadi jaga diri kalian, karena Al-Quran itu terjaga, nggak akan diberikan kepada orang yang tidak terjaga. Itu aja kuncinya. Kalau misalnya kapan sih bisa mungkin gitu? Ya, ketika kalian memutuskan untuk jadi penghafal Al-Quran, kalian itu murojaah itu adalah kegiatan kalian seumur hidup dan gak akan pernah ditinggalkan. Terus mungkin Ana balik lagi flashback ke belakang ketika Ana di Sukabumi, itu tuh kata ustadznya, kalau kalian udah hafal, udah selesai setoran Al-Quran, minimal banget kalian itu tilawah 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari itu minimal gitu. Kalau bisa ya 3 atau 5 gitu. Dan itu jangan sampai lupa. Kita nggak sempat ya murojaah bil ghaib, apalagi kalau udah sendiri kayak Ana ya, yang nyimain nggak ada. Kok kalian di sini kan ada ustazah nyimain murojaahnya. Kalau Ana pribadi kan di Mesir udah nggak ada lagi yang nyimakin, minta tolong sama temen, beda prioritas ibaratnya gitu. Jadi dengan membaca itu kita murojaah gitu, minimal 1 juz 1 hari disempetin. Kalau misalnya 1 juz itu tinggal dibagi 5, 2 lembar per setiap sholat. Itu nggak berat kalau dijalanin secara ikhlas. Dan juga pasti ini udah hal-hal yang sering banget teman-teman dengar gitu, tapi itu suatu kata-kata yang bener, salah satu kata yang bikin semangat gitu kalau dalam diri pribadi Ana. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu gitu. Khairukum loh, sebaik-baiknya. Kata awal udah sebaik-baiknya gitu loh. Pengen kan kita jadi orang yang terbaik gitu di sisi Allah gitu. Cuman mempelajari Quran dan mengajarkannya gitu. Kalau di jalan itu nggak berat, tapi emang untuk menuju bisa alimul Quran itu emang butuh pengorbanan, butuh usaha, belum lagi godaan-godaan setan. Setan paling nggak suka sama orang yang hafal Quran gitu. Setan paling nggak suka kalau hamba Allah itu beribadah. Setan itu nggak suka kita berbuat kebaikan gitu, apalagi menghafal Al-Quran. Jadi teman-teman harus kebalin gitu hatinya. Kebalin hatinya dari godaan-godaan setan yang bilang, udah capek, udah kalau Ana pribadi kemarin pas di PBQ ya nih, sering ngeluhnya tuh, jadwal PBQ padat banget sih gitu. Kapan belajarnya? Nggak tahu ya kalau PBQ sekarang gimana gitu. Cuman ternyata setelah dijalani, udah Pak, sabar, ikhlas gitu ya. Pas di akhir ketika selesai tuh setoran surat An-Nas, itu baru air mata itu bercucuran gitu. Ya Allah, akhirnya selesai gitu. Perjuangan selama ini up and down, ketika lagi nggak stabil sampai cekcokan sama temen apa gimana gitu. Itu hal yang biasa dan kayak ya semuanya akan indah pada waktunya gitu. Allah ikuti aja skenario Allah, karena Allah adalah pencipta skenario terbaik. Ibaratnya kita dalam sinetron,
sutradara, Allah tuh sutradaranya, kita pemain sinetron, nikmatin aja sambil kita berusaha. Terus juga kan teman-teman nih, Umi Friska kan udah dapat sanad ya. Ana dulu suatu hal yang paling Ana sesalin gitu. Pas keluar dari pondok itu Ana belum bisa dapat sanad tahsin dari Umi gitu. Gak kejar gitu waktunya. Mungkin Ana juga lalai ketika itu, gak kejar waktunya gitu. Jadi teman-teman yang baru masuk PBQ atau yang lagi ngambil sanad, ngambil lagi tahsin sama Umi gitu. Galilah ilmu dari Umi itu sebanyak-banyaknya. Karena Ana pribadi Umi itu motivasi Ana gitu loh ngafal Quran. Umi itu dia wanita gitu, dia juga ibu, anaknya ada gitu. Tapi dia tetap bisa tuh belajar. Pas di Mesir juga Umi itu harus ada kewajiban mengasuh anak. Tapi Umi itu bisa nyelesain Al-Quran pas di Mesir gitu. Itu keren banget. Jadi teman-teman banyak belajar deh dari guru-guru, adik-adik cerita-cerita sama guru-guru gitu, nanya pengalamannya, minta doanya, selalu minta doa kepada siapapun, terutama guru, karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah. Gitu, untuk adik-adik, untuk teman-teman, semangat ya gitu. Kalian pasti bisa kok, nggak ada yang mungkin kalau kita berusaha. Kalau kita ikhtiar doa, habis itu kita tawakal, insya Allah Allah mudahin semuanya. Mungkin cukup segini dari Ana. Salah dan kurang mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, sedangkan Ana hanyalah manusia biasa yang penuh dosa. Taib, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.